Nanti akan diberi yang keempat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wa rafa'na laka dzikra. Nanti dada kalian akan dilapangkan oleh Allah, diberi jalan yang lurus, diberi kelancaran dalam urusannya, diberi di sini ada dakwah tentang bersyukur juga. Kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita dihina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Bersyukur adalah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberi akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia, mendapatkan kesuksesan di akhirat sekaligus mendapatkan pahala kenikmatan yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dakwah motivasi hidup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang ada di tempat ini, selaku guru-guru yang saya hormati, juga teman-teman yang saya banggakan, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Teman-temanku sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang meminta wejangan atau nasihat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah hanya mengatakan, la taqdhab, atau jangan marah. Kemudian lelaki itu juga meminta wejangan dan nasihat lainnya, tapi Rasulullah mengatakan la taqdhab, atau jangan marah sebanyak 3 kali. Hadis ini itu cukup simpel dan memiliki banyak faedah. Saya yakin kita semua itu nggak semua orang punya kesabaran dan pasti selalu marah juga. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada laki-laki ini dan semua umatnya termasuk kita juga, bahwa agar bisa mengendalikan emosi kita dan amarah kita. Yang dimaksud itu bukan sama sekali nggak boleh marah, tapi kita harus mengendalikan diri kita. Janganlah mudah marah, yang merupakan tabiat murni manusia. Tetapi yang dimaksud adalah kuasailah dirimu, karena kemarahan adalah api yang dilemparkan oleh setan untuk anak cucu Adam. Di dalam hadis lainnya pun Nabi menyebutkan orang yang bisa mengendalikan emosinya itu sebagai orang yang kuat. Beliau berkata, laisa syadi'u bis
sora'ah. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu inhal wow. Yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam bergulat, tetapi yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan pada kita semua, ketika seseorang marah, ia harus berusaha tidak mengekspresikannya secara berlebihan. Pasti kebanyakan banyak orang ada yang marah sampai melempar barang, memukul orang, dan merugikan orang lain, ya kan? Tapi marah itu juga dibutuhkan untuk membela diri kita atau orang lain. Tapi dalam beberapa kasus, marah itu harus dilakukan dengan bijak dan terkendali. Tetaplah tenang. Karena penting bagi kita untuk mengendalikan kemarahan, mengetahui bagaimana mengatasi kemarahan, cara yang lebih positif dan damai. Nah, gimana kalau sudah terjadi dan kita sudah meluapkan amarah kita? Caranya ada 3. Pertama, tetaplah tenang, beristighfarlah ketika belum. Yang kedua itu kita duduk dan tenangkan diri kita, merelaksasikan semua pikiran. Hingga masih ada kemarahan, maka berwudulah untuk memadamkan api kemarahan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman semua bisa mengendalikan amarah dan emosinya. Sekian dari kami, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walakal jannah, maka surga bagimu. Oke, penampilan yang cukup bagus dari Rafa Tafia. Selanjutnya finalis ketiga dari unit SMK dari kelas 10 MP2 atas nama Mita Priastia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan ceramah tentang berzina. Pasti teman-teman sekalian sudah tahu kan, zina itu. Sungguh, zina itu sangat dilarang dalam agama Islam, karena zina merupakan perbuatan yang keji dan sangat dilarang oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 26 yang berbunyi, "Wat-thayyibatu lit-thayyibina, wat-thayyibuna lit-thayyibatu." Yang artinya perempuan-perempuan yang baik bagi lelaki-lelaki yang baik pula, dan perempuan-perempuan yang keji untuk lelaki-lelaki yang keji juga. Dari ayat di atas kita dapat simpulkan bahwa zina itu merupakan perbuatan yang salah dan sesuatu yang memang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Zina itu banyak macamnya, bukan cuma berpacaran doang. Apalagi zaman sekarang berpacaran ya. Zina itu ada beberapa macam, yaitu kalau kalian memandang lawan jenis saja deh, itu juga udah termasuk zina kok. Zina mata, zina ain. Bahkan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya tentang zina. Kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina karena zina itu keji, wa sa'a sabila, dan merupakan jalan yang buruk. Pacaran zina bukan? Pacaran bukan zina. Tapi kata Al-Quran, wala taqrabuz zina, dan pacaran itu yang mendekati zina. Maka pacaran pun enggak boleh. Karena dilarang bukan zinanya, tapi mendekati zina pun udah dilarang. Dan pacaran adalah taqrabuz zina, mendekatkan diri kepada zina. Oke, alhamdulillah 3 finalis dari kategori ceramah sudah tampil, dan cuaca juga sudah apa ya, kalau kata orang Betawi, perter. Matahari udah nusuk. Apa?